Shalom, salam damai dalam kasih Kristus. Halo Pak Hari, selamat datang di podcast Huma Itah. Nah, bersama saya Rolando, senang sekali bisa menemani Pak Hari dalam episode istimewa pada kesempatan kali ini ya. Dan dalam rangka HUT ke-186 Gereja Kalimantan Evangelis atau GKE, kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting dan relevan ya, yaitu terwujudnya warga GKE yang misioner. Dan tentunya Pak Hari, apa sih sebenarnya makna menjadi warga gereja yang misioner ini? Lalu bagaimana kita bisa mewujudkannya di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, dan bagaimana juga kita ini bisa menjaga semangat ini dalam kehidupan kita dalam perayaan ulang tahun GKE tahun ini. Dan pada kesempatan ini juga kita perkenalkan ada dua narasumber kita ya pada episode kali ini. Yang pertama ada Bapak Pendeta Satria STH MAP selaku Ketua Panitia HUT ke-186 GKE. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Bisa dipakai mic-nya dulu Pak. Iya, karena kalau nggak dipakai sore. mic, iya baik Kabar ya Pak ya. Baik, ya. Sehat, oke baik. Dan selanjutnya ada Bapak Pendeta Dr. Yuprinadi MTH selaku Sekretaris Panitia HUT GKE ke-186. Bagaimana kabarnya Pak Yuprinadi? Luar biasa, baik. Sehat ya Pak ya? Sangat sehat. Oke, ini panggilannya siapa nih Pak? Pak Yupri? Pak Yupri bisa dipanggil. Oke. Baik, Pak Yupri dan juga Pak Satria ya. Kita akan membahas terkait topik kita tadi bersama kami ya di podcast Huma Itah, rumah kita, suara kita untuk kita. Dan mungkin kita langsung saja ke Pak Satria dulu ya. Mungkin Pak Satria bisa menjelaskan nih Pak, makna dari tema terwujudnya warga GKE yang misioner dalam konteks gereja masa kini nih Pak. Mungkin bisa diperjelas untuk para penonton-penonton kita yang sedang menyaksikan podcast kita ini Pak. Baik, terima kasih terlebih dahulu untuk kesempatan ini. Terwujudnya warga GKE yang misioner ini adalah visi strategis dari GKE. Nah, jadi yang dimaksud dengan terwujudnya warga GKE yang misioner adalah warga GKE yang berakar, kemudian bertumbuh dan berbuah. Jadi dia berakar, bertumbuh dan berbuah itu dalam banyak hal, yaitu dalam imannya yang dinyatakan dalam perbuatan dan sikap hidupnya sehari-hari, begitu ya. Jadi dia berakar sehingga tidak mudah digoyahkan oleh berbagai hal yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Kemudian dia bertumbuh, tumbuhnya itu menjadi bertumbuh yang baik. Kemudian dia berbuah, tentu buah yang baik, bukan buah yang tidak baik. Oke, baik. Jadi ini berakar, bertumbuh dan berbuah begitu ya Pak ya. Mungkin bisa diberikan contohnya Pak dalam kehidupan sehari-hari agar mungkin bisa ditiru nih Pak oleh para penonton kita nih Pak. Iya, misalnya apa ya, yang berakar itu ya, kadang-kadang orang itu kan percaya kepada Yesus misalnya, tetapi dia tidak berakar begitu ya, hanya sebatas Percaya saja Pak ya, percaya saja, kata-kata dan seterusnya. Sama seperti pohon itu, kalau dia tidak berakar maka dia akan mati, dia tidak bisa bertumbuh begitu ya. Jadi dia harus berakar. Percaya itu harus percaya yang sungguh-sungguh begitu ya, dalam hatinya, dalam hidupnya begitu ya, sehingga ia boleh bertumbuh dengan baik dalam iman dan pengharapannya. Kemudian iman yang tidak kelihatan itu boleh dilihat dari buahnya. Jadi buahnya itu kelihatan. Jadi buah-buah yang baik dalam hidup dan kehidupannya. Iya. Oke. Berarti akar ini sebagai mungkin pondasinya begitu ya Pak ya, agar kita percaya dan mengimaninya seperti itu Pak ya. Oke. Baik. Mungkin kita ke Pak Yupri kembali nih ya. Pak Yupri mungkin bisa dijelaskan nih Pak terkait dalam rangka HUT ke-186 GKE ini sangat luar biasa, ini sudah 100 tahun lebih, hampir 200 tahun Pak ya. Bagaimana nih Pak tema terwujudnya warga GKE yang misioner yang diangkat dalam program-program kegiatan perayaan nih Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Baik, terima kasih. Jadi
tema ini seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Panitia tadi adalah tema dari visi strategis Gereja Kalimantan Evangelis, terwujudnya warga GKI yang misioner. Nah, mengejawantahi dari tema tersebut, maka kemudian panitia membuat kegiatan-kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini tidak hanya untuk internal GKE saja, tetapi juga untuk eksternal GKE. Nah, kegiatan-kegiatan internal telah dilakukan pelatihan bagaimana berlatih untuk ternak dengan baik, gitu ya. Pelatihan UMKM, membuat banyak produk-produk UMKM yang bisa dikembangkan oleh warga gereja, itu ya. Kemudian juga dilaksanakan lomba-lomba untuk anak-anak muda remaja kita. Misalnya ada TikTok Challenge gitu ya. Lalu juga ada cover lagu, We Love GKE, dan juga nanti akan dilaksanakan satu konser talent gitu ya, rencana tanggal 14 April nanti. Nah, lalu kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang di internal juga akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan misalnya untuk acara puncak yang dilaksanakan tanggal 10 April, kemudian dilaksanakan bakti sosial, aksi sosial, pembersihan wilayah halaman yang dilakukan di UKPR, ya, Universitas Kristen Palangkaraya yang dimiliki oleh GKE. Kemudian juga ada dilaksanakan donor darah, jalan sehat, penanaman pohon. Hal-hal seperti ini kita lakukan dalam rangka kita mengejawantahkan dari visi strategis GKI yang menjadi tema kita pada tahun ini dalam HUT GKI yang ke-186. Demikian, Pak. Oke, berarti ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ya Pak ya? Betul, Pak. Itu Ada banyak sekali. dari berapa lama tuh Pak kegiatannya itu Pak? Sebenarnya kalau kita menarik dari pendaftarannya itu sudah mulai dari bulan Maret. Oke. Ya, jadi pendaftaran misalnya pelatihan, tadi kemudian lomba itu sudah dilaksanakan pada bulan Maret. Selanjutnya pelaksanaannya sampai April dan terakhir seluruh kegiatan ini adalah tanggal 14 April nanti. Oke, berarti puncaknya 14 April ya Pak ya? Acara puncak sudah dilaksanakan tanggal 10 April, Oh, iya. Nah, tetapi ada beberapa kegiatan yang masih dilaksanakan sampai selesai. Oke. Nah ini menarik sekali nih Pak. Apakah kegiatan-kegiatan ini hanya bisa diikuti oleh warga GKE saja kah atau warga yang lainnya atau GBI atau lain sebagainya? Apakah boleh ikut Ya. juga berpartisipasi atau bagaimana? Jadi kita terbuka ya, tidak hanya warga GKI saja, siapapun bisa mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut ya. Dan dalam kegiatan-kegiatan tersebut juga melibatkan tidak hanya GKE ataupun agama Kristen, tetapi juga agama-agama yang lain, ya, melalui FKUB misalnya. Pelaksanaan penanaman pohon itu mewakili agama-agama itu ya, denominasi gereja yang ada. Oke. Berarti ini sangat terbuka sekali ya untuk siapa saja yang mungkin ikut berpartisipasi meramaikan HUT GKE yang ke-186 ini ya, tanpa memandang suku, agama dan ras juga tentunya. Mungkin kita ke Pak Satria lagi nih Pak. Mungkin Pak Satria bisa menjelaskan sejauh ini bagaimana nih Pak GKE ini membina jemaatnya agar memiliki semangat misioner yang nyata dalam kehidupan sehari-hari ini Pak. Iya, terima kasih. Yang pertama karena GKE ini kan sangat-sangat luas, lebih dari 1.000 jemaat atau gereja yang tersebar di seluruh Kalimantan, bahkan di luar Jawa, di luar Kalimantan, ada di Pulau Jawa sana. Kemudian sekarang kita lebih dari 1.300 pendeta vikaris. Jadi sebenarnya untuk membina jemaat kita ini sebenarnya adalah ujung tombaknya di jemaat sebenarnya, di majelis jemaat. Nah, oleh sebab itu upaya-upaya yang dilakukan oleh GKE ini yang pertama di samping melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin, misalnya persekutuan, ibadah-ibadah, ada pemahaman Alkitab, kemudian kunjungan-kunjungan doa, dan
seterusnya, kita juga melaksanakan berbagai pembinaan atau pembekalan kepada warga jemaat kita, baik itu kepada pemuda remaja, kepada kategorial yang lain, misalnya perempuan, bapak-bapak, bahkan juga untuk pekerja gereja kita, yaitu pendeta. Misalnya kita adakan pertemuan khusus untuk pendeta, yaitu suami istri pendeta. Kemudian kita juga mengadakan pembekalan atau pembinaan bagi panatua dan diakon begitu ya. Jadi melalui itu diharapkan mereka itu diberikan support atau semangat untuk boleh ambil bagian dalam tugas dan pelayanan, karena itu adalah merupakan salah satu ciri dari jemaat yang misioner. Oke. Berarti jemaat ini mungkin sebagai ujung tombak ya, untuk terwujudnya misioner itu tadi ya. Oke. Baik, kita kembali ke Bapak Yupri lagi ya. Tadi sudah dijelaskan bagaimana tema terwujudnya warga GKI yang misioner. Nah, mungkin Pak Yupri bisa menjelaskan nih Pak, alasan utama dipilihnya tema ini, dan mungkin ada pesan apakah yang ingin disampaikan kepada jemaat melalui momentum HUT ini Pak? Baik, Gereja Kalimantan Evangelis ini sudah tua dari sisi umur ya, 186 tahun itu bukan umur yang muda itu ya. Dan Gereja Kalimantan Evangelis telah berkarya begitu luar biasa di Kalimantan ini maupun di luar Kalimantan. Karena itu pada momentum ulang tahun 186 GKI ini, kami memilih tema terwujudnya warga GKI yang misioner ini dengan alasan bahwa seluruh warga GKI adalah para misioner itu sendiri yang mengabarkan kabar baik kepada semua orang, tidak hanya bagi warga GKI saja, tetapi bagi seluruh umat, itu ya. Sehingga ini menjadi tugas tanggung jawab bersama yang mau kita sampaikan kepada semua orang. Jadi GKI adalah warga-warga yang misioner, itu ya, yang menyampaikan kabar baik yang berasal dari Tuhan kepada segala makhluk yang ada di bumi ini. Karena itu kegiatan-kegiatan yang dipilih untuk merayakan HUT ke-186 GKI ini adalah kegiatan-kegiatan yang mau menunjukkan bahwa GKI ini adalah gereja yang misioner. Itu alasannya. Oke, baik. Alasannya sangat kuat ya. Dan sebelumnya Pak Yupri sudah melakukan kegiatan-kegiatan ya untuk memperingati HUT GKI yang ke-186. Nah, dari berbagai kegiatan itu Pak, mungkin bisa diceritakan nih Pak, apakah ada tantangannya kah Pak dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, atau mungkin ada hal-hal yang berkesan yang mungkin Pak Yupri ingat selama kegiatan tersebut? Baik, kita tidak setiap tahun melaksanakan kegiatan yang begitu besar ini ya, karena ini juga dipusatkan di suatu tempat, khususnya tahun ini di Palangkaraya. Kegiatan seperti ini memang menjadi kegiatan yang sangat mengajak animo dari seluruh warga gereja dan kita semua masyarakat untuk mengikutinya. Dan oleh sebab itu, kegiatan yang seperti ini menjadi satu momentum bagi seluruh warga GKI dan juga masyarakat banyak, khususnya yang ada di Kota Palangkaraya ini yang menjadi tuan dan nyonya rumah dari kegiatan yang kita laksanakan ini. Nah, hal yang menarik bahwa pada kegiatan-kegiatan HUT ke-186 GKI ini, kita bersyukur bahwa kegiatan ini juga sangat disambut positif oleh pemerintah provinsi kita di Kalimantan Tengah ini. Bapak Gubernur boleh hadir gitu ya bersama dengan kita, itu menjadi sukacita yang luar biasa bagi seluruh warga gereja. Demikian juga warga jemaat bersama-sama mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, dan semua kategori ya. Tadi sudah saya sampaikan
kategori kaum perempuan, remaja, pemuda bersama-sama dengan kita. Jadi ini sangat berkesan bagi kita ya untuk momen kegiatan HUT ke-186 GKI ini. Oke, berarti ini semua warga GKI sendiri ini sangat antusias ya menyambutnya Pak ya, kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Berarti ini tahun ini di Palangkaraya, berarti tahun-tahun selanjutnya bisa di kota-kota lainnya begitu ya Pak, atau bagaimana? Ya, bisa dilakukan. Oke. Baik, mungkin kita ke Pak Satria kembali. Mungkin menurut Bapak Satria nih seperti apa nih Pak ciri warga GKI yang benar-benar misioner baik dalam gereja maupun di tengah masyarakat nih Pak? Iya, jemaat yang misioner itu sebenarnya cirinya itu banyak begitu ya. Karena jemaat yang misioner itu tadi ya yaitu berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan itu harus dilihat dalam pola dan sikap hidup jemaat itu sendiri. Nah, mungkin dia tidak cukup hanya taat beribadah. Memang itu adalah merupakan salah satu cirinya. Tetapi ciri yang lain adalah misalnya dia adalah peduli dengan orang lain, peduli dengan sesama. Dalam hidup ini tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Orang yang mungkin suka berbagi, suka memberi. Ya, memberi ini kan bukan hanya dalam arti materi ya. Mungkin bisa memberi waktunya, bisa memberi support tenaga, pikiran dan lain sebagainya. Jadi itu ya. Jadi orang yang terbuka, orang yang menghargai sesamanya dan lain sebagainya. Jadi ini menjadi sangat penting sebagai ciri-ciri dari jemaat yang misioner. Oke, baik. Nah, kalau kita membahas tentang tantangan utamanya nih Pak dalam tantangan membangun warga gereja yang aktif bermisi di tengah arus modernisasi dan digitalisasi saat ini nih, mungkin Pak Satria bisa menjelaskan nih Pak, tantangan zaman sekarang ini apa Pak? Ya, memang tantangan zaman sekarang ini kan sangat-sangat kompleks ya. Apalagi di era digitalisasi ini, kadang-kadang orang lebih suka menonton di YouTube dan lain sebagainya, media sosial. Ini termasuk Roy juga Pak. Iya. Ketimbang orang mendengar khotbah pendeta di gereja mungkin begitu ya. Karena apa? Kalau di media sosial kan dia bisa pilih-pilih. Betul. Saya ini kan mau pendeta yang ini begitu ya. Nanti kalau turun ke gereja udah tahu dia, itu pendeta itu aja. Udah sering saya dengar kan. Itu juga adalah merupakan tantangan ya. Nah, memang membangun pemahaman iman yang baik itu menjadi sangat penting. Karena dengan pemahaman iman yang baik, pemahaman iman yang teguh itu menjadi modal utama dalam rangka jemaat itu juga bisa berpartisipasi dalam pelayanan, dalam mengemban misi gereja begitu ya. Kadang-kadang yang menjadi tantangan pertama itu dari dalam diri jemaat itu sendiri, karena mungkin dia tidak paham misalnya, tidak memahami itu dan lain sebagainya, sehingga ia tidak bisa ambil peran di dalam hal itu. Kemudian tantangan-tantangan yang lain juga adalah karena di satu sisi pengaruh media sosial ini kan di satu sisi ya kita anggap positif ya, kalau kita gunakan secara positif. Tetapi di sisi lain juga bisa negatif kalau itu tidak digunakan secara positif begitu ya. Ini juga tantangan begitunya. Oleh sebab itu kita senang pada masa kini ini kita memberitakan kabar baik. Kita mendorong warga jemaat juga untuk ambil bagian dalam misi ini, tidak saja secara yang biasa, tetapi bisa juga menggunakan media-media sosial misalnya Roy sendiri bisa saja untuk mengabarkan berita baik melalui apa yang dipost melalui akun Instagram dan lain sebagainya. Jadi bisa bermisi melalui media sosial begitu ya. Baik. Kemudian yang berikutnya saya lihat juga tantangan kita ini adalah masalah tingkat ekonomi kita yang masih tidak terlalu bagus begitu ya. Masih banyak warga masyarakat, warga gereja kita yang mungkin kehidupan ekonominya masih agak
agak begitu Rendah ya, begitu, Pak, ya? rendah begitu ya. Nah, sehingga itu juga menjadi alasan-alasan tertentu yang membuat warga jemaat kita itu tidak terlalu aktif dalam mengambil bagian dalam peran misi. Iya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga saya lihat juga di daerah-daerah tertentu yang menjadi tantangan kita itu adalah budaya. Oke. Budaya yang apa ya? Misalnya begini ya. Di daerah-daerah tertentu itu budaya minum minuman keras Iya, dan lain sebagainya. lain-lain. Misalnya tidak ada pesta pora, hanya kegiatan kecil saja lalu diadakan apa ya acara Pesta besar-besaran, Pak, ya. besar-besaran begitu ya dengan pesta Iya. pora yang seperti itu dan seterusnya. Ini juga merupakan tantangan yang luar biasa bagi kita. Nah, lalu di daerah-daerah tertentu juga saya membaca di apa itu di Kalteng ini juga termasuk ada daerah tertentu yang misalnya peredaran Iya. narkotika dan seterusnya itu yang begitu tinggi. Ini juga merupakan tantangan sehingga itu merusak generasi muda kita sehingga mereka tidak bisa ambil bagian di dalam misi gereja begitu Oke, ya. tidak fokus begitu ya, Ya, Pak ya. Jadi ya. banyak sekali tantangan-tantangan Ya, yang banyak. kita hadapi ya. Mungkin di era digitalisasi dan era modernisasi ini mungkin seperti dua mata pisau, Pak ya. Ya. Bisa dipakai dengan kegiatan positif ataupun negatif. Jadi Ya. tergantung penggunanya aja yang Ya. menggunakannya sebagai hal positif ataupun negatif. Ya. Mungkin Pak Yupri bisa menambahkan tantangan utama dalam membangun warga gereja yang aktif bermisi di tengah arus digitalisasi pada saat ini, Pak. Kalau menurut pandangan Pak Yupri bagaimana? Ya, kalau dari sisi saya, digitalisasi ini tantangan sekaligus peluang ya. Jadi sebenarnya terutama anak-anak muda itu ya, itu menggunakan media sosial itu bisa dilakukan untuk bermisi ya. Tidak dibatasi oleh sekat-sekat gereja, gedung gereja gitu ya, tetapi ini kita sangat-sangat terbuka dengan arus informasi yang begitu luar biasa. Ini tantangan bagi kaum muda juga, tetapi juga peluang gitu ya untuk kita bisa melaksanakan atau bermisi tadi sampaikan oleh Pak Ketua. Nah, ketika kita menggunakannya dengan baik, maka sebenarnya GKE itu sudah melaksanakan misinya dengan baik juga ke arah yang begitu luas, semendunia itu ya. Kita bisa menyampaikan kabar baik itu, kegiatan-kegiatan yang baik, yang memotivasi. Ada banyak orang yang bisa mengetahui, wah GKI ini sekarang begitu luar biasa melaksanakan misinya. Jadi media-media yang digunakan dilakukan secara baik gitu ya, secara masif yang bisa memberkati sekian banyak orang melalui kegiatan-kegiatan dengan digitalisasi ini. Oke, Saya kira iya. itu tambahan dari saya. Baik, jadi ini sekarang ibadah-ibadah gereja juga sudah disiarkan lewat YouTube semua ya, Pak ya. Betul. Jadi semua mungkin jemaat-jemaat GKE yang mungkin tidak punya waktu bisa menyaksikan via YouTube. Iya, Betul. betul. Oke, masih bersama dengan Pak Yupri. Mungkin Pak Yupri tadi kan sudah jelaskan kegiatan-kegiatan atau mungkin apa yang sudah dilakukan selama HUT GKE ini. Adakah kegiatan atau aksi nyata misi yang melibatkan jemaat lintas usia nih Pak selama perayaan ulang tahun ini, Pak? Ya, sebenarnya hampir semua kegiatan sih sebenarnya ya. Terutama kegiatan-kegiatan yang dengan jumlah yang banyak gitu ya. Sebagai contoh dalam kegiatan acara puncak, kegiatan nanti untuk jalan sehat, donor darah, itu sebenarnya kita bisa melaksanakannya bersama-sama, semua usia bisa terlibat gitu ya. Dan saya kira ini terbuka untuk kita semua. Oke, baik. Jadi ini sudah dilakukan kegiatannya ini sudah lintas usia ya, semuanya bisa ya, Pak? Betul, ya. Mau anak muda, mau orang tuanya semua bisa ikut berpartisipasi ya. Oke, kembali ke Pak Satria ya. Mungkin tadi sudah dijelaskan ciri warga GKE yang benar-benar misioner itu seperti apa. Lalu bagaimana nih Pak peran sinode dalam memperkuat budaya misi di seluruh pelayanan GKE deh Pak, atas pelayanan GKE? Iya, yang pertama itu kita itu kan ada apa ya? Ada yang disebut dengan garis-garis besar tugas panggilan gereja. Nah, jadi garis besar tugas panggilan gereja itu menjadi
dasar bagi baik itu majelis sinode, majelis resort, majelis jemaat untuk membuat program. Karena di sana juga ada program-program termasuk garis besarnya itu adalah misalnya penginjilan, pemberitaan kabar baik dan masalah lingkungan dan lain sebagainya begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, GKE Majelis Sinode itu membuat ajaran. Jadi ada ajaran-ajaran yang dibuat dan itu disosialisasikan, disampaikan kepada warga jemaat. Misalnya ajaran GKE tentang lingkungan hidup. Nah, jadi melalui ajaran itu misalnya memberikan penekanan kepada warga jemaat bagaimana supaya memelihara dan menghormati lingkungan hidup dengan baik. Secara sederhana misalnya misalnya tidak membuang sampah secara sembarangan dan lain sebagainya. Nah, jadi itu. Nah, kemudian yang berikutnya kita juga mengadakan berbagai pembekalan maupun pembinaan, baik itu yang kita laksanakan secara on-site, pertemuan secara langsung maupun juga pembinaan atau pembekalan-pembekalan yang dilakukan secara daring begitu ya, yang melibatkan banyak orang. Jadi melalui berbagai pelatihan misalnya, secara khusus misalnya di program Kapiper Sinode itu dilaksanakan misalnya pelatihan untuk berbagai produk ya UMKM. Jadi di samping untuk menguatkan peserta ini dalam imannya kepada Tuhan, tetapi juga diberikan berbagai keterampilan-keterampilan. Misalnya antara lain waktu di Banjarmasin kemarin semua dari Kapiper ini dikumpulkan lalu diajarkan bagaimana membuat anggur, lalu bagaimana membuat sabun. Nah, itu sudah ada juga sudah Kapiper kita itu yang sudah melaksanakan itu begitu ya. Jadi kemarin saya sudah merasakan anggur yang dibuat itu enak, Pak. Enak, nggak kalah juga dengan karena itu kan menggunakan bahan-bahan yang ada di tempat kita. Memang yang enak itu kan memang dari bahan dasarnya itu kan dari anggur. Tetapi ada juga yang dari nanas, ada juga yang dari pisang. Begitu ya. Jadi itu maksud semuanya itu adalah untuk memperkuat misi dari jemaat Jumat, karena segala sesuatu itu kan ekonomi jemaat itu menjadi sangat penting. Bagaimana jemaat itu bisa aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja dan lain sebagainya, sementara ia sendiri tidak tahu apa yang ia harus makan misalnya hari ini. Oleh sebab itu misi gereja sekarang ini tidak saja memperkuat dia secara iman, tetapi juga gereja ini juga wajib membekali warga jemaatnya itu dengan berbagai keterampilan. Nah, dengan itu diharapkan warga jemaat itu nanti melalui keterampilan itu misalnya untuk ibu-ibu bisa menopang kehidupan atau ekonomi keluarga. Nah, sehingga mereka benar-benar menjadi warga jemaat yang misioner itu tadi. Oke, baik. Jadi ini ekonomi juga mungkin sangat vital juga ya perannya Pak ya. Karena kalau ekonomi rendah mereka juga mungkin tidak fokus dalam beribadah dan lain sebagainya ya. Jadi ekonominya nih harus tertopang dulu ya Pak. Oke, dan ini harus dibekali dengan keterampilan-keterampilan yang seperti yang Bapak sampaikan tadi. Oke, mungkin Pak Satria, masih dengan Pak Satria, mungkin bisa dijelaskan nih Pak, bagaimana nih cara GKI ini melibatkan lebih banyak orang nih, terutama generasi muda nih Pak, kayak Roy juga nih contohnya, dalam kegiatan misi gereja nih Pak, karena kan banyak juga nih anak muda yang mungkin tidak terlibat atau males begitu. Itu bagaimana nih Pak menurut pandangan Bapak sendiri? Iya, memang kita beberapa waktu yang lalu telah mendeklarasikan bahwa GKE ini adalah gereja ramah anak. Jadi gereja ramah anak, baik itu anak, kemudian remaja dan pemuda. Karena kita menyadari betul bahwa peran anak, remaja, pemuda ini kan menjadi sangat penting. Terlebih dalam rangka kita menyongsong bonus demografi, kemudian Indonesia Emas 2045. Nah, hal-hal yang kita lakukan adalah yang pertama kita sepakat dan memberikan dorongan kepada
baik itu resort maupun jemaat, dan yang utamanya itu kan karena yang punya warga jemaat ini kan di jemaat. Betul. Nah, mereka yang pertama itu harus memberi ruang untuk anak, remaja dan pemuda. Iya. Nah, dan kita bersyukur sekarang ini misalnya di ibadah-ibadah gereja kita kan banyak juga melibatkan anak-anak, Iya. remaja dan pemuda, baik itu sebagai pemain musik, baik itu sebagai penerima tamu Iya. dan lain sebagainya. Nah, di event-event tertentu misalnya untuk mengisi acara-acara tertentu dan lain sebagainya, kita juga melibatkan anak-anak muda dan seterusnya. Nah, ini dengan harapan bahwa menumbuhkan kecintaan anak-anak ini kepada gereja Kalimantan Evangelis ini, sehingga nanti tidak terjadi loss generasi. Misalnya nanti kan Iya. kalau yang tua-tua ini kan Betul. yang tua-tua terus, lalu kita ini tidak ada anak-anak ini karena dari anak-anak muda Tidak remaja tidak dididik, pernah ya. dilibatkan, Iya, tidak iya. pernah dididik dan seterusnya, akhirnya mereka juga meninggalkan gereja itu, akhirnya gereja itu menjadi kosong. Nah, jadi kita memberikan ruang dan tempat yang sebesar-besarnya bagi anak-anak kita, remaja pemuda kita. Kemudian juga kami mengharapkan juga bahwa anggaran di resort jemaat maupun di sinode itu juga kita memberikan perhatian yang baik juga. Kadang-kadang kan jadi masalah kita ini baik di resort atau jemaat atau di sinode, anggaran kita beri ini kan sedikit karena memang keterbatasan kita. betul. Lalu kalau mereka mengadakan kegiatan, kita suruh mereka Cari dana sendiri ya. dana sendiri. Kemarin begitu ya. Berat ya. Nah, itu memang untuk membangun kreativitas dan lain sebagainya bagus. Tetapi juga sebenarnya lembaga itu tidak harus ikut bertanggung jawab juga, karena itu semua adalah untuk gereja itu sendiri, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Oke. Berarti ini harus membuka ruang ya untuk anak-anak, untuk mereka mengeksplorasi begitu ya Pak ya, agar mereka terlibat dalam ibadah dan lain sebagainya. Baik, kita ke Pak Yupri kembali nih. Mungkin Pak Yupri bisa dijelaskan nih Pak, ini masih dengan anak muda. Bagaimana keterlibatan anak muda dan juga kaum perempuan dalam menyukseskan HUT GKE dan menyebarkan semangat misioner nih Pak? Ya, ini dalam seluruh kegiatan HUT yang kita laksanakan, keterlibatan kaum muda, anak-anak, remaja, kaum perempuan itu sangat-sangat luar biasa. Mereka antusias untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi kita bersyukur ya, antusiasme dari seluruh warga gereja di semua kategori gitu ya, itu terlibat aktif dalam kegiatan HUT ini. Oke, jadi aktif semua ya Pak ya? Iya. Dari usia muda hingga orang dewasa, perempuan dan juga laki-laki. Betul. Nah, lalu bagaimana nih Pak, panitia ini sejauh ini merancang agar semangat misi ini tidak hanya dirayakan saat HUT tetapi juga terus dijalankan setelahnya nih Pak? Iya. Karena kan ada nih yang cuman acaranya aja yang semangat, terus setelah selesai acara sudah mulai turun. Itu gimana Pak? Betul. Memang ini biasanya apa sih yang mau kita tanamkan gitu ya selanjutnya bagi warga gereja untuk terus mengobarkan semangat misioner ini. Nah, dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, sebenarnya kegiatan ini juga adalah kegiatan yang berkelanjutan gitu ya. Sebagai contoh misalnya kita membuat penanaman pohon misalnya. Penanaman pohon ini kan tujuannya bagaimana warga gereja juga memperhatikan lingkungan dengan baik gitu ya. Dan itu akan berkelanjutan. Ketika kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam suatu waktu terbatas bulan Maret, bulan April selesai, tetapi semangatnya, kobaran semangat dari HUT gereja ini akan terus berkobar. Misionernya tetap jalan, semangat untuk bisa kebersamaannya tetap jalan, dalam semangat untuk berakar di gereja Kalimantan Evangelis tetap jalan gitu ya. Jadi ini semangat ini yang terus kita buat bagi warga gereja Kalimantan Evangelis. Oke. Ya. Oke, berarti ini harapannya agar semangat ini terus berkobar ya. Terus ya berkobar. Meskipun acaranya sudah usai begitu Betul. ya. Oke, masih bersama dengan Pak Yupri. Mungkin Pak Yupri bisa menjelaskan juga nih apa yang mungkin harus dilakukan agar misi gereja ini tetap relevan nih di zaman yang mungkin terus berkembang nih Pak, karena teknologi juga sangat pesat ya, AI di mana-mana dan lain sebagainya. Itu gimana Pak nih Pak? Ya. Jadi kita melihat perkembangan zaman ini
pesat ya. Iya, sangat luar biasa. Kalau bisa kita katakan ini kan ada satu lompatan teknologi sebenarnya yang terjadi pada saat ini yang mungkin kita tidak mengira secepat ini terjadi ya, seperti itu. Terutama kemarin ketika kita mengalami COVID-19. Itu kan bagi kita sebenarnya warga gereja itu adalah suatu hal yang mengejutkan terjadi, tetapi kita dipaksa untuk beradaptasi dengan kondisi tersebut. Sebagai contoh misalnya ya, ketika COVID itu terjadi, kita itu nggak siap segala perangkat kita untuk melaksanakan streaming misalnya. Iya. Kita harus segera beradaptasi dengan Terkejut keadaan begitu, tersebut. Pak, ya? Ya, Dengan terkejut. Tetapi itu sebuah lompatan yang tinggi, teknologi yang tinggi yang membuat kita kemudian terbiasa pada saat ini. Iya. Ya, kita biasa saja melihat live streaming di mana-mana terjadi itu ya, gereja-gereja sampai saat ini pun Iya. gereja masih melaksanakan live streaming dan itu menjadi satu modal yang begitu luar biasa ya. Artinya kita melihat hikmah ya, hikmah dari peristiwa itu membuat gereja kita ini perkembangannya pun cepat ya, untuk mengatasi, untuk bersama-sama dengan perkembangan yang begitu luar biasa ini. Nah itu saya kira menjadi satu hal yang luar biasa bagi gereja dalam rangka ya menjawab tantangan zaman sampai saat ini. Gitu ya. Oke, berarti ini selalu beradaptasi ya Pak ya dengan Selalu. berbagai kondisi dan kecanggihan di masa sekarang. Mungkin Pak Satria bisa menambahkan ya, menurut Bapak yang perlu dilakukan misi gereja ini agar relevan terus nih di zaman yang terus berkembang nih Pak. Ya, sama saja seperti apa ya sampaikan oleh Pak Sekretaris Panitia tadi ya Pak Yupri. Jadi gereja itu harus memperbaharui dirinya begitu ya. Jadi karena di dunia ini kan tidak ada yang kekal. Jadi begitu cepat kemajuan zaman, maka gereja juga harus beradaptasi. Dia harus memperbaharui dirinya. Kalau gereja itu tidak memperbaharui dirinya, dia akan ketinggalan zaman, dia akan ditinggalkan. Nah, oleh sebab itu misalnya ketika zaman sekarang, misalnya zaman digitalisasi, maka gereja pun harus bagaimana menggunakan digitalisasi itu sebagai sarana untuk pelayanannya dan lain sebagainya. Nah, kita di GKE ini sudah mengesahkan bahwa digitalisasi ini juga adalah sah untuk baik itu surat menyurat dan lain sebagainya begitu ya. Dalam pelayanan dan seterusnya begitu. Oke, jadi harus digunakan dengan semaksimal mungkin juga dengan hal-hal yang positif ya, Pak ya. Oke. Nah, selanjutnya Pak Satria ada pesankah untuk generasi muda saat ini Pak, GKE, anak generasi muda GKE terkait panggilan menjadi pribadi yang misioner dalam konteks kekinian Pak? Baik, pesan saya kepada generasi muda secara khusus Gereja Kalimantan Evangelis. Generasi muda adalah harapan gereja GKE ini di masa depan. Nah, oleh sebab itu kemana gereja ini ke depan, sedikit banyaknya itu ada di tangan para remaja pemuda kita masa kini. Nah, pesan saya adalah yang pertama, mari belajar dengan sungguh-sungguh, gapailah cita-citamu dengan baik, dan Tuhan pasti akan menolong, memberikan rancangannya yang terbaik, memberikan masa depan yang penuh harapan. Nah, kemudian yang kedua, mari kita bersama-sama berperan aktif untuk membangun GKE yang kita cintai ini. Mari kita mencintai GKE ini yang adalah ibu kita, ibu iman kita yang telah melahirkan kita. Bagaimanapun kekurangan dan keterbatasannya, mari kita bersama-sama untuk memperbaikinya, supaya dia boleh sungguh-sungguh menjadi GKE, menjadi ibu kita yang senantiasa boleh kita rawat, boleh kita kasihi dan kita cintai sampai selama-lamanya. Nah, di tangan para remaja pemuda lah Gereja Kalimantan Evangelis ini ke depan mau kemana arahnya, itu semua ada di tangan kalian semua. Nah, oleh sebab itu cintailah GKE ini dengan sepenuh hati dan mari kita bertanggung jawab bersama-sama di dalamnya. Saya kira itu. Makasih.
Ada harapan kah Pak untuk GKE beberapa tahun ke depan hingga sampai 200 tahun atau bagaimana? Ya harapannya ya GKE ini akan terus ada, harapannya GKE ini akan terus berakar, bertumbuh dan berbuah. GKE ini akan semakin maju, semakin jaya, semakin boleh memberkati banyak orang. Tidak saja internal misalnya untuk warga gereja, tetapi warga gereja semuanya boleh menjadi berkat dimanapun ia boleh berada. Oke, jadi warga Makasih. GKE ini bisa menjadi berkat ya, Ya, bagi sesama ya bagi Pak ya. sesama. Oke, mungkin Pak Yupri, harapan Bapak nih Pak terhadap arah dan peran GKE ke depan dalam menghadirkan kasih Kristus di tengah masyarakat yang majemuk ini Pak. Ya, Gereja Kalimantan Evangelis ini dia punya visi yang besar. Visi teologisnya itu adalah terwujudnya langit yang baru dan bumi yang baru. Kapan itu akan terjadi? Ini adalah sebuah visi GKI yang begitu jauh ke depan, yang terus berlangsung. Karena itu, dalam rangka mewujud nyatakan berbagai macam harapan-harapan tersebut, dibuatlah satu visi strategis 2015-2040. GKI adalah terwujudnya warga GKI yang misioner. Nah, dalam rangka melaksanakan visi ini, maka gereja membuat beberapa misinya untuk mencapai. Ada 26 misi GKI untuk target 2040. Berbagai misi ini dilakukan. Nah, karena itu harapan kita bahwa Gereja Kalimantan Evangelis akan terus berkembang dengan keadaan zaman, ya. Perkembangan zaman yang begitu luar biasa, GKI akan tetap ada di situ. Dan itu menjawab berbagai macam tantangan-tantangan zaman yang terjadi pada masa kini dan masa depan. Dan kita melihat bahwa GKI mampu sampai usia 186 tahun ini, GKI tetap eksis gitu ya, sampai pada saat ini. Nah, karena itu kita optimis bahwa Gereja Kalimantan Evangelis pun 100 tahun, 200 tahun ke depan tetap eksis dengan berbagai macam tantangan-tantangan dan perkembangan zaman seperti pada masa kini. Saya kira itu dari saya. Baik, semoga ini tetap eksis begitu ya Pak ya. Ya, sebelum kita tutup podcast kita ini Pak, mungkin dari Bapak Yupri dan juga Pak Satria ada yang ingin memberikan closing statement-nya kah? Mungkin dari Pak Satria atau Pak Yupri terakhir. Iya, di usia GKE yang tidak muda lagi ini, yaitu 186 tahun, tentu ada banyak tantangan, pergumulan yang dihadapi. Tetapi saya yakin dan percaya melalui kebersamaan seluruh warga Gereja Kalimantan Evangelis, tantangan dan pergumulan yang dihadapi itu boleh kita lewati bersama. Sehingga Gereja Kalimantan Evangelis ini boleh menjadi gereja yang senantiasa berakar, bertumbuh dan berbuah, gereja yang boleh semakin maju dan jaya, bukan hanya menjadi tanggung jawab majelis sinode, majelis resort, majelis jemaat, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh warga Gereja Kalimantan Evangelis. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Satria. Pak Yupri ada yang ingin disampaikan closing statement-nya terakhir? Singkat saja, saya kira closing statement saya bahwa GKI tetap jaya sekarang dan selamanya. Ini merupakan satu komitmen kita kebersamaan yang kita bangun terus bersama di dalam Gereja Kalimantan Evangelis. Oke. Terima kasih. GKI tetap jaya sekarang dan sampai selamanya ya Pak. Amin. Oke. Luar Amin. biasa ya. Bapak-bapak, banyak hal yang mungkin bisa kita renungkan dan lakukan bersama setelah mendengarkan perbincangan hari ini. Dan tentunya Pak Hari, menjadi warga GKI yang misioner ini bukan sekedar wacana ya, tapi sebuah panggilan hidup untuk membawa terang dan kasih Kristus dalam keluarga, gereja, dan masyarakat luas. Kita ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Bapak Satria ya, dan juga Bapak Pendeta Dr. Yupriyadi ya, atas wawasan dan inspirasi yang mungkin sudah dibagikan untuk para pahari semua yang mungkin menyaksikan podcast Humaitah ini. Dan semoga perayaan HUT ke-186 GKI ini menjadi momentum kebangkitan semangat pelayanan dan misi kita bersama. Dan
sahabat pendengar, mari kita terus bertumbuh dalam iman dan tindakan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan tetap menjadi berkat dimanapun Anda berada. Saya Rolando pamit undur diri. Salam dan Tuhan memberkati.